Halo kaum intelektual sekalian. Kenapa Prancis itu gagal diislamkan oleh orang-orang Arab? Kenapa? Kenapa Nusantara itu berhasil diislamkan sementara Prancis gagal total diislamkan? Ini kan pertanyaan yang sangat-sangat aneh sekali gitu. Apa alasannya? Padahal orang Arab zaman dulu menggunakan strategi perdagangan juga ya. Jadi orang-orang Eropa zaman dulu tuh diajak untuk berdagang. Tapi mereka nggak mau. Orang-orang Eropa nggak mau saat itu. Orang Prancis nggak mau. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena mereka tahu siasat daripada orang-orang Arab zaman dulu untuk menyebarkan yang namanya agama Islam sehingga mereka diajak berdagang? Lalu bagaimana dengan Nusantara? Kenapa Nusantara mau diajak berdagang? Apakah nenek moyang kita itu zaman dulu tidak mengerti siasat daripada orang-orang Arab sekalian menyebarkan yang namanya agama Islam di Nusantara? Bagaimana jawaban yang sebenarnya? Kemudian pasukan daripada Kekhalifahan Umayyah saat itu ya sekitar 20.000 orang. Sementara pasukan daripada pasukan Frank yang dipimpin oleh Charles saat itu ya, yang berkekuatan di Prancis, jumlahnya 20.000 orang. Jadi jumlahnya sama. Pasukan daripada orang Arab ini, Kekhalifahan Umayyah ini, gagal total menyerang yang namanya Prancis. Padahal pasukannya sama-sama 20.000 orang. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pasukan Muslim saat itu gagal total menyerang yang namanya Prancis? Apa alasannya? Wow, luar biasa. Menurut data, kenapa Nusantara itu mau diajak kerjasama di bagian perdagangan, mau diajak oleh orang-orang Arab yang berdagang ke Nusantara. Sementara orang Eropa, khususnya orang-orang Perancis saat itu tidak mau diajak berdagang, nggak mau diajak kerjasama. Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena di Nusantara saat itu tidak ada kekuatan yang mendominasi gitu. Jadi di Nusantara saat itu kan ada kerajaan-kerajaan kecil gitu, sehingga tidak ada satu kekuatan yang mendominasi. Sementara di Eropa saat itu sudah ada kekuatan atau kerajaan daripada Eropa yang sangat-sangat kuat sekali dan didominasi oleh orang-orang yang beragama Kristen. Jadi di sana itu sistem keagamaan daripada orang-orang Kristen itu sudah mulai established ya di Eropa. Itu alasan yang pertama. Makanya orang Eropa itu ketika ditawari oleh orang-orang Arab untuk berdagang, yuk dagang yuk. Orang-orang Eropa yuk dagang yuk gitu ya. Mereka diajak kerja sama dagang, tapi orang Eropa nggak mau. Karena apa? Karena mereka dugaannya mencium ada siasat gitu ya. Mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Ya saya tahu teman-teman yang nonton video ini pasti ada yang beragama Muslim ya. Saya juga punya banyak teman yang beragama Muslim ya. Saya tahu agama Muslim itu mengajarkan yang namanya kedamaian. Makanya disebut agama Muslim itu sebagai agama damai gitu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa agama Anda itu agama damai, berarti Anda tidak mungkin tersinggung, ya kan? Anda nggak mungkin sedikit-sedikit marah gitu ya, sedikit-sedikit halal darahnya nggak. Jadi ini jauh berbeda ya. Dan ini juga kaum muslimin zaman dulu ya, bukan kaum muslimin zaman sekarang ya. Ini terjadi pada abad ke-8 sampai abad ke-10 ya. Kemudian alasan yang kedua misalnya, karena pengaruh daripada agama ya. Jadi di Nusantara itu kan agama itu kan belum terlalu dipentingkan gitu ya. Makanya kalau kita perhatikan di Nusantara itu belum ada yang namanya kitab suci. Bahkan agama Sunda Wiwitan ya dan agama-agama Hindu ataupun agama Buddha itu tidak terlalu mementingkan yang namanya kitab suci ya. Walaupun mereka sudah punya gitu. Ya sebelum kedatangan Hindu ya, sebelum kedatangan Buddha ke Nusantara itu belum ada yang namanya kitab suci Nusantara, belum ada. Bahkan agama Sunda Wiwitan itu kitab sucinya itu berbuat baik, nggak ada secara tertulis kitab sucinya. Ya secara tidak tersirat kitab sucinya yaitu berbuat baik. Itulah pertanda bahwa nenek moyang kita itu tidak terlalu mementingkan yang namanya kitab suci maupun agama. Sementara orang-orang Arab itu sangat-sangat mementingkan yang namanya agama
agama itu dijadikan sebagai alat tawar untuk apa? Untuk berdagang, kemudian menginvasi dan lain sebagainya ya. Jadi ada berbagai bentuk cara ya. Sementara di Eropa sudah established gitu ya, sudah kokoh agama Kristen di Eropa sehingga sangat susah untuk ditembus ya. Ibarat tembok itu ya, temboknya itu sudah dilapis dengan logam gitu. Sehingga menggunakan jalur perdagangan, negosiasi dan sebagainya tidak ide yang menarik ya. Bukan ide yang benar ya. Sehingga mereka menggunakan cara yang ketiga gitu. Apa cara yang ketiga? Apa alasan yang ketiga kenapa Eropa itu tidak mau diajak kerjasama gitu, sementara Nusantara mau gitu. Alasan yang ketiga itu karena Nusantara itu gak ada pasukan yang sangat-sangat signifikan saat itu ya, yang sangat kuat. Sementara di Eropa itu sudah ada pasukan profesional. Sehingga untuk menaklukkan Nusantara itu tidak butuh bawa pasukan yang banyak-banyak, nggak usah. Ya cukup bawa kitab suci, ya bawa agama dan lain sebagainya. Maka Nusantara akan manut aja gitu ya, dari pikiran daripada orang-orang Arab. Sementara Eropa itu nggak mempan gitu. Kalau diajak untuk berdagang mereka nggak mau ya. Kemudian mereka menyebarkan agama secara baik-baik mereka nggak mau. Sehingga apa? Sehingga mereka melakukan yang namanya serangan besar-besaran. Pada apa? Pada zaman abad ke-8 ya, di zaman kekhalifahan Umayyah. Jadi pada saat itu pemimpin perang daripada pasukan Umayyah saat itu bernama Abdul Rahman. Dan beliau ini juga salah satu gubernur daripada Al-Andalusa. Nah, pasukan daripada Abdul ini sekitar 20.000 sampai 30.000 orang guys. Ya, berkavaleri berat, lengkap dengan senjata-senjata yang canggih di zamannya. Sementara pasukan daripada Charles, yaitu bernama pasukan Frank saat itu yang sangat kuat di Perancis, mereka juga punya pasukan yang sangat-sangat profesional ya. Jumlahnya kurang lebih 20 sampai 30.000 orang. Jumlahnya sama besar ya. Nah, ketika pertempuran terjadi, karena Eropa nggak mau diajak kerjasama, nggak mau diajak berdagang dan sebagainya, sehingga mereka menggunakan kekerasan gitu. Umayyah menggunakan perang, kekerasan. Nggak bisa diajak damai, maka kita akan memerangi ya. Lalu mereka menyerang yang namanya Prancis. Itu menurut data ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data guys ya. Mereka menyerang yang namanya Prancis. Dan strategi mereka nggak berhasil. Kenapa strategi daripada kekhalifahan Umayyah tidak berhasil? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu, yang pertama itu, karena pada saat itu, pasukan daripada Charles yaitu bernama pasukan Frank, orang-orang Perancis, mereka berpikir kita harus mempertahankan yang namanya tanah air kita. Jangan biarkan orang-orang Arab itu menjajah kita. Kita harus mempertahankan tanah air kita gitu. Ya mirip-mirip seperti negara lain menjajah Konoha gitu ya. Jadi jiwa nasionalis mereka itu berapi-api. Sehingga apa? Sehingga serangan daripada kekhalifahan Umayyah gagal total atau gatol ya. Kemudian alasan yang kedua misalnya, karena strategi ya. Strategi daripada kekhalifahan Umayyah itu menggunakan atau mengandalkan yang namanya kavaleri berat ya. Kavaleri berat tapi tidak punya strategi yang jitu gitu. Sementara pasukan daripada Charles yaitu pasukan Frank ini, mereka punya strategi yang sangat jenius ya. Mereka menempatkan kavaleri beratnya itu di atas gunung ya. Ya, karena kondisi geografis daripada Perancis itu kan nggak seperti di Arab begitu datar gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka sangat unggul dalam perang yang bergunung-gunung gitu ya. Yang lumayan inilah banyak gunung-gunungnya gitu. Sementara orang Arab nggak terbiasa seperti itu perang yang ada gunung-gunungnya. Karena di Arab itu kan tanahnya itu kan datar gitu ya, gurun gitu, sehingga mereka tidak terbiasa. Itu kesalahan yang kedua karena faktor daripada geografis ya, sehingga saat itu kekhalifahan Umayyah gagal total menyerang yang namanya pasukan Frank yang ada di Perancis. Kemudian alasan yang ketiga misalnya karena ada semacam perpecahan ya. Jadi di tubuh daripada pasukan Umayyah itu sudah ada perpecahan gitu antara orang Arab asli dengan orang-orang Afrika. Jadi pasukan daripada
Umayyah saat itu ya gabungan daripada orang Arab dengan orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika berpikir mereka dikucilkan gitu kalau misalnya mereka menyerang suatu daerah, ya harta rampasan misalnya emas, perak dan lain sebagainya atau koin-koin berharga. Mereka punya bagian yang sangat sedikit gitu. Ya ibaratnya dianaktirikan gitu. Jadi orang-orang Arab saat itu, pasukan daripada Umayyah itu ya memprioritaskan orang-orang Arab itu sendiri walaupun mereka satu agama gitu. Jadi ada semacam perpecahan di tubuh pasukan Umayyah saat itu. Kemudian bagaimana dengan pasukan Frank yang ada di Prancis? Pasukan Frank ini mereka lagi nasionalisme mereka berapi-api gitu ya. Kemudian mereka didukung oleh Paus ya. Jadi Kristen saat itu sangat kokoh ya di Eropa. Mereka tidak bisa diganggu gugat ya. Sehingga apa? Sehingga Paus saat itu memberikan kuasa penuh mendoakan mereka ketika berperang gitu. Ya umat Kristen yang ada di Eropa itu sangat-sangat religius sekali ya saat itu ya. Kalau mereka perang itu biasanya mereka akan mengatakan, oh no, ini perang melindungi yang namanya agama kita, melindungi agama Kristen ya. Jadi mereka dianggap itu pasukan Kristus gitu, laskar Kristus ya. Sama halnya dengan kekhalifahan Umayyah juga sebenarnya mereka mengait-ngaitkan dengan agama sebenarnya. Cuman ya pada saat itu yang lebih menggebu-gebu itu adalah pasukan daripada Frank, yaitu yang mayoritas beragama Kristen ya. Kemudian kenapa sih pasukan Umayyah itu menyerang yang namanya pasukan Frank atau orang-orang Prancis saat itu? Apa sih sebenarnya tujuan mereka? Tujuan mereka itu sebenarnya untuk menguasai jantung Eropa ya. Sebenarnya sebagian kecil daripada Eropa sudah mereka kuasai, yaitu Andalusia. Andalusia itu sudah dikuasai guys. Mereka melakukan ekspansi ya ke daerah-daerah lainnya. Cuman kalau di Konoha itu ya, kalau saya mengatakan seperti ini, nggak mungkin lah kekhalifahan Umayyah melakukan perang misalnya, ngajak perang gitu ya, ngajak ribut. Kalau saya mengatakan seperti ini ya, pasti banyak yang menyangkal ya. Mereka biasanya akan mengatakan penaklukan, ya sama aja sebenarnya. Jadi biasanya ya karakteristik daripada kekhalifahan Umayyah atau kekhalifahan yang ada di Arab itu ketika mereka menguasai suatu daerah ya, katakanlah misalnya Eropa atau Andalusia misalnya. Kalau daerah itu dipenuhi oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya, mereka tidak mengganti agama mereka terhadap agama Islam, enggak dipaksa Islam sebenarnya. Tapi mereka menggunakan strategi yang sangat brilian gitu. Ya, mereka bermain cantik. Apa itu? Bagi kelompok tertentu atau orang-orang Kristen yang ditaklukkan ya daerah jajahannya, mereka harus bayar yang namanya jizyah, semacam pajak gitu. Jadi pajak berlapis gitu, pajak double. Nah, ketika misalnya nih mereka masuk ke agama Islam, pajak jizyah ini akan hilang dengan sendirinya. Jadi ini strategi yang sangat brilian guys, strategi daripada orang-orang Arab saat itu. Dan orang-orang Eropa mencium itu, mengetahui itu. Dari mana mereka mengetahui? Dari Andalusia. Karena pada saat itu ya kekhalifahan daripada Islam itu sudah menguasai namanya Andalusia. Dari situ mereka tahu. Ya, Andalusia juga kan sebenarnya kan awalnya mereka mayoritas beragama Kristen ya, non Muslim lah ya. Namun seiring berjalannya waktu, Andalusia jadi mayoritas Islam gitu. Apakah mereka dipaksa? Enggak. Tapi strateginya menggunakan strategi jizyah gitu. Kalau lu beragama Muslim ya lu free jizyah. Kalau lu beragama Muslim ya lu bisa jadi pejabat, gubernur gitu ya. Seperti Ahok misalnya ya. Kalau Ahok, ya Ahok yang ada di Konoha ya, bukan Indonesia. Kalau Ahok beragama mayoritas di Konoha, maka dia tidak akan di demo berjilid-jilid. Tapi kalau Ahok ini beragama beda gitu ya dengan agama mayoritas di Konoha, maka akan didemo berjilid-jilid. Nah, seperti itu strateginya gitu. Strategi di negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi saya tidak mengatakan strategi ini diterapkan di Konoha ya, bukan ya. Karena saya yakin warga Konoha itu nggak anti kritik ya. Hanya orang Indonesia lah yang anti kritik. Nggak semuanya tapi ya. Tapi rata-rata orang Indonesia itu anti kritik. Jadi ini strategi yang sangat brilian sekali. Saya juga nggak tahu mereka mengadopsi dari mana gitu. Mereka nggak mengislamkan semuanya, nggak ada tuh istilah memaksakan masuk Islam, nggak ada.
tapi menggunakan strategi gitu. Sebenarnya sama aja sebenarnya, secara tidak langsung ya kan. Menggunakan strategi yang namanya strategi yang sangat cantik sekali gitu. Menguasai yang namanya sistem hukum ya, sistem negara dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya perlahan-lahan akan masuk ke agama Islam sendiri karena nggak tahan gitu ya. Seperti di Andalusia misalnya. Kalau mau jadi pejabat di Andalusia itu biasanya harus beragama Muslim gitu. Ya, ketika mereka beragama Muslim maka mereka akan dipromosikan cepat-cepat gitu ya, cepat-cepat naik jabatan ya. Dan ini juga semacam buah si malakama di Andalusia. Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Judulnya itu sekitar 1 juta orang lebih murtad dari agama Muslim ke agama Kristen. Ya, Andalusia itu kan sebenarnya agama Kristen ya. Kemudian Islam lalu murtad lagi ke agama Kristen gitu. Kembali ke agama leluhur mereka gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa di Andalusia bisa ya mayoritas agama Muslim ya menggunakan strategi itu, strategi jizyah ya. Namun ada satu raja di Andalusia dia memberontak gitu, belot ya. Dia mualaf tapi ya setelah dia berkuasa dia membelot gitu ya. Dia pro terhadap agama leluhurnya gitu. Ya seperti di Konoha lah gitu ya. Ada dari agama lokal yang mualaf misalnya ya jadi agama Muslim ya. Ketika dia Muslim ya, ketika dia mualaf dia pro terhadap agama lokal gitu ya. Lalu ada semacam pukulan gitu, pukulan balik gitu. Itu yang terjadi di Andalusia. Dan orang-orang Eropa saat itu mengetahui itu ya, orang-orang Jerman, orang Eropa, ya Inggris dan sebagainya. Mereka mengetahui strategi daripada kekhalifahan Umayyah ini. Sehingga apa? Sehingga mereka nggak mau dong. Diajak berdagang mereka nggak mau. Diajak kerjasama mereka nggak mau. Karena saat itu Eropa sudah stabilis gitu. Sudah kuat gitu, sudah kokoh. Sehingga terjadi yang namanya penyerangan yang sangat brutal oleh pasukan Umayyah. Dan saat itu banyak korban berjatuhan ya. Jadi kalau ada warga Konoha yang mengatakan, oh itu bukan penjajahan, itu penaklukan, salah total ya. Itu menurut catatan sejarah ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai fakta ya. Jangan pakai omongan besar gitu ya. Ya, jangan pakai opini gitu. Sok tahu lu, tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana gitu. Lu kan masih muda. Lu kan nggak ngerti sejarah. Jadi saya tuh sering menerima komentar-komentar seperti ini. Lu kan masih muda. Lu sudah ngomong sejarah tapi lu masih muda. Emang kita harus umur 500 tahun dulu gitu atau 100 tahun dulu biar ngomongin sejarah gitu. Emang kita harus mengalami gitu. Kan ada yang namanya data ilmiah, penelitian. Kan bisa baca jurnal-jurnal gitu. Penelitian yang jujur maksudnya, bukan penelitian seperti di Konoha ya. Di Konoha itu kan banyak penelitian-penelitian yang bohong kan. Itu kan sudah terkenal ya. Penelitian-penelitian dari Indonesia itu ya banyak diragukan oleh orang-orang luar. Kenapa? Karena tidak jujur gitu. Banyak yang dipalsukan. Jadi penelitian-penelitian ini berdasarkan penelitian dari yang kredibel gitu. Jadi kalau kita baca data-datanya, ya baca buku dan sebagainya, maka kita akan mengetahui fakta sejarah yang sebenarnya gitu. Ya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Kenapa saya mengetahui sejarah gitu? Karena ini bidang saya gitu. Karena saya itu antropolog. Antropolog itu kan bagian daripada sejarah. Ya. Jadi dari semenjak mahasiswa, ya semenjak kuliah itu saya sudah sering baca sejarah. Jadi ini tidak semalam gitu saya baca misalnya nih ya sejarah semalam lalu saya bikin video. Enggak. Dari sebelum-sebelumnya ya beberapa tahun yang lalu saya udah baca baru bikin channel ini gitu. Enggak ujuk-ujuk sekarang baca langsung bikin video. Enggak seperti itu. Ya. Sudah tertanam di memori saya gitu ya. Saya baca buku di perpustakaan. Oh dulu ada kejadian seperti ini. Oh dulu ada kejadian seperti ini. Lalu ya paling saya menggunakan bantuan daripada Google misalnya bisa ya. Kemudian jurnal-jurnal misalnya. Tapi kan di Konoha kan kalau misalnya kita belajar dari Google itu kita kan dikata-katain belajar kok dari Google. Belajar sejarah kok dari Google. Google itu kan ibarat buku guys. Kertas. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan belajar kok dari Google, itu sama seperti belajar kok dari kertas. Ya kan orang yang menuliskan di kertas itu, orang yang menuliskan di Google itu adalah orang-orang yang kredibel gitu. Ada guru, ilmuwan, peneliti dan sebagainya gitu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa belajar kok dari Google, belajar kok dari kertas, sama itu guys. Nggak ada bedanya ya. Jadi yang tersahabat yang tervino nih ya, kalau misalnya belajar tentang sejarah, ya nggak jadi masalah ya.
Kalau misalnya umurnya 10 tahun tapi dia sudah mengerti sejarah, sudah banyak baca buku, melahap buku, kutub buku dan sebagainya, nggak jadi masalah. Nggak pengaruh umur dengan pengetahuan sejarah, guys. Cuman di Konoha aja ya kalau misalnya kita mengkritik seseorang itu selalu dilihat warna kulit ya, bentuk wajah, ya apakah dia muda atau tidak gitu. Selalu melihat luar-luarnya aja, nggak melihat langsung ke dalam gitu. Oke, sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.